Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita di channel Mahat Maida, insyaallah bersama Ustadz Mulki Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah bekhair. Gimana ya? Alhamdulillah, ana juga sehat, Ustadz. Insyaallah. Allahumma barik. Allahumma barik wa barik ti. Barakallahu fiik. Ustadz, kemarin kan kita udah bertanya-tanya tentang bagaimana background Ustadz dan bagaimana tentang Mahat Maida ini. Sekilas lah ya. Ya walaupun sekilas ya. Cukup tapi insyaallah. Cukup insyaallah Ustadz. Mewakili semuanya lah Ustadz ya, insyaallah. Insyaallah ta'ala. Nah, untuk memperdalam bagaimana apa maksudnya belajar nahwu itu? Iya bener banget saat di Mahat Maida ini akan kita tahu ya Ustadz ya, ada belajar bahasa Arab Ustadz, kalau nggak salah itu Ustadz. Barakallah. Pertanyaannya Ustadz ya, pertanyaannya itu apa sih Ustadz urgensi seseorang muslim itu belajar bahasa Arab dan apa urgensi dia tuh harus mengetahui bener betul gitu bahasa Arab Ustadz? Iya ya. Mungkin sebelum ana jawab ya, tadi kan belajar bahasa Arab gitu ya. Bener. Kadang orang ayo kita belajar bahasa Arab. Tapi yang diinginkan itu dari bahasa Arab apa? Ya, karena bahasa Arab itu luas. Ya, bahkan para ulama yang berkecimpung di dalam ilmu ini ya, ilmu lughah atau ilmu bahasa Arab, mereka membagi kurang lebih 12 cabang ilmu bahasa Arab. Banyak sekali ya Ustadz ya? Betul, banyak sekali. Ya, ada tentang nahwu, ada tentang sorof, ada tentang arut yaitu tentang bait syair, kemudian ada balaghahnya. Bahkan ketika seorang belajar qiraah, ya entah dia belajar tajwid atau makharijul huruf, itu masuk kategori belajar bahasa Arab. Khat, menulis indah, ada macam-macamnya, itu pun masuk kategori ilmu bahasa Arab. Cuma memang ketika orang bilang yuk belajar bahasa Arab, langsung kalimat ini terkerucutkan ya minimal belajar nahwu dan sorofnya begitu. Begitu Ustadz. Kenapa nahwu dan sorof yang dipilih sebelum ilmu yang lain? Karena nahwu dan sorof sebagai kuncinya, sebagai wasilah untuk kalau dia mau berkecimpung di ilmu bahasa Arab ya yang lainnya. Begitu. Begitu ya Ustadz ya. Masya Allah ya. Jadi ilmu bahasa Arab nih banyak sekali ya. Luas sekali. Luas sekali, Masya Allah. Tapi yang terpenting ya ketika seorang belajar bahasa Arab, terutama diambil dasarnya yaitu nahwu dan sorof, tujuannya itu menjadi wasilah buat dia memahami Al-Quran dan hadis dengan lebih baik lagi. Walaupun dengan tidak belajar bahasa Arab, ya orang sekedar baca ayatnya atau hadis kemudian ada terjemahannya, ya alhamdulillah Al-Quran mudah dipahami dengan bahasa apapun. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi terkadang kan orang ingin meningkatkan kemampuan dia, nggak cuma sekedar baca Arabnya kemudian baca terjemahannya, dia butuh alat. Alatnya itu adalah nahwu dan sorof. Pemula sekali. Untuk pemula sekali, untuk dasar sekali. Itu yang dibutuhkan. Gitu ya Ustadz ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ana pengen tanya Ustadz, apa sih Ustadz kewajiban seorang muslim itu belajar bahasa Arab Ustadz? Ya tadi, ya untuk dia memahami Al-Quran atau memahami hadis. Walaupun para ulama memang ada yang mengatakan hukum belajar seperti nahwu dan sorof, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ketika ada orang yang sudah belajar ya tentang nahwu dan sorof, yang lain gugur. Ya, tapi ada juga yang berpendapat itu mengambil hukum tujuan. Ketika dia tujuannya ingin memahami Al-Quran, hadis lebih dalam lagi, lebih serius lagi, maka mau nggak mau dong dia perlu ilmu alat ya. Jadi dia mengambil hukum tujuannya. Dan alhamdulillah nih ya di sini kita spill sedikit lah. Ya, Ana punya sedikit ya tuangan ilmu lah di dalam sebuah buku yang Ana kemas dengan judul Taisir. Masya Allah Ustadz. Boleh dilihat di sini. Masya Allah Ustadz ya. Ini dari antum sendiri yang nulis ya Ustadz ya? Alhamdulillah.
Masya Allah. Walaupun sebetulnya yang nulis nahwu tuh banyak. Masya Ya, Allah. banyak sekali. Cuma ya bismillah kita berusaha ambil saham lah sedikit untuk mengajari kaum muslimin. Ya walaupun sudah banyak ada judul ini, judul B, judul banyak lah. Ya, Anda berpikir kadang sebagaimana dahulu para a'immah ya. Mereka tidak hanya mencukupkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ternyata Tirmidzi bikin lagi. Abu Daud bikin lagi. Nasai juga punya lagi sunnah. Intinya ya mereka punya semangat gitu untuk memberikan manfaat dari sisi yang angle berbeda gitu. Mungkin Bukhari hanya membuat bab sini. Ya, ada yang kurang, yang lain melengkapi. Begitu juga maksud Ana menulis buku ini. Wah, Masya Allah. Semoga bisa jadi literasi kaum muslimin untuk belajar nahwu terus. Untuk belajar nahwu ya Ustaz ya. Insyaallah. Jadi alasan terbesar antum buat bikin ini agar orang tuh literasi membaca ya Ustaz ya. Nah, untuk harus banyak baca. Untuk mempermudah juga apa gimana untuk saya. Nah, makanya Ana beri judul Taisir Al-Qawi fi Fahmi Fahni Nahwi. Nah, ya, taisir itu dari kata yusr artinya mudah. Tapi ketika dia ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, berarti ada yang memudahkan dia, ada yang membantu dia. Sebagaimana misalkan antum ngasih doa, yassarallahu umurak. Semoga Allah mempermudah urusan. Karena belajar nahwu katanya susah. Coba antum pertama belajar nahwu gimana perasaan? Masya Allah Ustaz, luar biasa Ustaz. Luar biasa perjuangannya kan? Luar biasa perjuangannya Ustaz. Nggak mudah. Nah, maka kita perlu ya ada yang bantu. Makanya di sini yang membantunya adalah Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat untuk membantu kita mempermudah memahami salah satu cabang ilmu bahasa Arab terkhusus bidang apa? Bidang nahwu. Begitu. Maka anak kasih judul Taisirul Qawi fi Fahmi Fannin Nahwi. Ya disingkat saja dengan apa? Taisir. Masya Allah. Itu alasan nama berarti dari Taisir ini ya Ustaz? Betul. Jadi harapannya ya sugesti manusia belajar nahwu itu susah, nahwu itu jelimet. Ya, semoga dengan wasilah ini ya ngambil sebab belajar buku ini Allah berikan dia kemudahan. Masya Allah. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala ya Ustaz. Al-barakatu minallah. Al-barakatu minallah. Masya Allah. Itu yang sering antum ucapin ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz boleh spill sedikit Ustaz isinya ya Ustaz ya. Ya. Oke, Ustaz. Di sini ya memang untuk pemula sekali ya sebagai jembatan karena memang masih berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Karena banyak buku-buku nahwu langsung berbahasa Arab. Itu juga yang kadang membuat orang pecah pikirannya. Ini pengen belajar bahasa Arab langsung bahasa Arab. Sedangkan kita sehari-hari ngomongnya bahasa Indonesia. Akhirnya pikirannya pecah, ini bahasa Arabnya juga belum paham, kemudian terjemahnya apa. Nah, jadi buku ini harapannya sebagai jembatan untuk dia belajar yang lebih seperti Jurmiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, ya kemudian juga mungkin Ibnu Aqil. Ya, jadi buku ini sebagai alat pembatas saja lah. Nah, metodenya gimana? Di sini kurang lebih ada 20 bab. Ya, setiap bab ana isi pertama berisi teori ringkas saja. Ya, ringkas, kemudian memang diisi atau dikemas dengan latihan. Ada isian singkatnya, ada yang berkaitan dengan pemahaman, kemudian ada peta konsepnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lengkap ya Ustaz berarti di sini ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah ya Ustaz. Ya walaupun ini masih dasar karena ini berjilid insyaallah ta'ala, ini masih jilid 1. Nah, jilid 1 ini hanya berbicara seputar masalah kata. Dalam bahasa Arab kata itu ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Kita bahas sedikit-sedikit pengenalan lah. Pengenalan dulu. Ya, baru nanti di jilid 2 insyaallah ta'ala kita rangkai membuat kalimat. Gitu ya Ustaz. Boleh Anas buka sedikit ya Ustaz di daftar isinya ya Ustaz ya. Betul. Nah, contohnya kayak di sini ada pengertian nahwu ya Ustaz ya. Ada pengertian kalam juga ya Ustaz. Betul. Ada huruf, bisa dilihat ya di sini ya. Teman-teman nanti kalau ini bisa beli di mana nih Ustaz kalau boleh tahu nih Ustaz? Ya, mungkin nanti dikasih di deskripsinya. Di deskripsinya insyaallah ya Ustaz ya. Ya. Gitu Ustaz. Kalau memang berminat
dan untuk pelajar. Nah insya Allah nanti kita bikin video pembelajarannya. Video pembelajarannya online. Wah Masya Allah. Mungkin juga kedepannya kita bikin kursus online-nya insya Allah. Kursus online-nya juga Sat. Masya Allah. Kalau boleh tahu harganya berapa nih Sat? Ya ini memang ana jual dengan paket tafsir yaitu sorof. Ya murah saja alhamdulillah, cuma 100.000 2 paket dapat yang taisir dan tafsirnya. Oh Masya Allah. Cuma 100.000. Itu udah dapat 2 buku. Alhamdulillah. Begitu pula plus sama pembelajaran insya Allah ya Sat. Insya Allah nanti memang sudah ada di beberapa channel YouTube-nya. Di channel YouTube-nya sudah ada sedikit pembelajarannya, tapi mungkin nanti kita kemas lagi insya Allah. Kemas lagi ya Sat ya. Biar lebih menarik gitu. Oh Masya Allah, menarik ini ya. Ya, jangan lupa nih dibeli taisirnya jilid 1 ya Sat ya. Jilid 1 masih jilid. Jilid 2-nya belum ada berarti Sat ya. Insya Allah menyusul. Insya Allah menyusul ya teman-teman ya. Allahumma yasir ya. Semoga Allah mudahkan Sat. Amin amin. Nah ini ya. Jangan lupa ya dibeli, nanti ada di deskripsinya di bawah. Bisa diklik ya di situ ya Sat ya. Enak. Atau nanti bisa dihubungi ke insya Allah nanti ada linknya. Insya Allah. Ya, dan menariknya buku ini anak kasih disisipkan kata-kata mutiara. Jadi setiap bab ada kata mutiara dan juga galeri istilah. Karena mau nggak mau memang orang belajar nahu, belajar sorof itu pasti harus berkenalan dengan istilah. Ya, apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu isim, apa itu fi'il. Ya, diringkas dalam sebuah subbab judulnya galeri istilah. Nanti ditutup dengan kata mutiara. Harapannya ketika dia mungkin pusing mikir belajar nahu, baca kata mutiara, semangat lagi. Oh gitu Sat. Sat boleh pilih sedikit Sat, galeri istilahnya Sat. Iya boleh, coba dibaca. Apa nanti aja nih, tunggu beli dulu. Boleh dibaca satu. Boleh dibaca satu Sat. Di halaman berapa aja ada kata mutiara di setiap akhir bab. Di setiap akhir bab ya Sat ya. Kayak gini ya Sat. Ya dari Al-Quran, dari hadis maupun kalamnya para sahabat dan para ulama. Kayak gini ya teman-teman. Nanti coba didekati ya. Kayak di sini ada perkataannya Umar bin Khattab ya Sat ya. Belajarlah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Masya Allah. Masya Allah. Karena umat Islam punya identitas. Ya, selain beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga punya identitas bahasa. Ya. Insya Allah taala dengan belajar walaupun mungkin pelan, lambat, al-muhim dia punya konsistensi untuk belajar. Ya, Allah akan mudahkan insya Allah. Ya, karena yang bantu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustadznya. Ustadznya hanya sebagai penyampai saja. Maka yang mendatangkan ilmu, yang menghadirkan ilmu adalah Zat Al-Quy, yang maha kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah insya Allah taala. Masya Allah. Ya, mudah. Walaupun mungkin dia harus belajar 2 kali, 3 kali. Insya Allah mungkin yang keempat dia baru bisa paham. Ya. Banyaklah pengalaman para ulama yang mungkin sekali belum paham, 2 kali belum paham, kadang ada yang sampai 7. Luar biasa. Masya Allah. Sampai 7 kali Sat belajar bahasa Arab Sat. Sampai 7 kali. Masya Allah. Akhirnya dibukakan ini Sat. Alhamdulillah. Yang penting sabar. Ya sebagaimana Allah tegaskan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya Allah jadikan di antara mereka para a'immah ya yang mengambil hidayah, ya kapan syaratnya? Lama sabaru, tatkala mereka mau sabar. Insya Allah jadi. Masya Allah. Sat, yang terakhir Sat. Boleh. Boleh Sat kasih nasihat buat teman-teman yang menonton nih Sat. Ya. Atau ya nasihat terbaik Sat dalam agama Islam ini Sat. Dalam hal bahasa Arab, belajar bahasa Arab ya. Sebagai seorang pemuda yang mau yang tua mau yang kecil untuk semua penonton yang ada di sini. Singkat saja sebagai penutup ya. Pertama, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ya, kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Kemudian juga bahasa Arab adalah ya hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW yang membawa syahadat ini. Begitu juga kalamnya para ulama menggunakan bahasa Arab. Dan kalau kita lihat banyak sekali buku-buku para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata ketika membaca kalamnya ulama yang berbahasa Arab itu lebih nikmat luar biasa. Dan tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya kecuali memang ahlinya yang bisa baca.
Ya, maka coba jaribu, coba. Ya, maka kalian akan mendapati manisnya ilmu ketika kita bisa ya menggunakan atau mahir di dalam bahasa Arab. Insyaallah taala. Masya Allah, itu ya teman-teman ya, manisnya bahasa Arab ya insyaallah teman-teman. Mungkin itu aja ya Ustaz Ya, untuk saat ini ya, khair barakallahu fik. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan memberkahi antum Ustaz. Amin amin. Oh ya. Itu aja teman-teman. Kita kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.